Jadi ini terjadi di tahun 2002 ya. Waktu itu aku masih duduk di bangku SMP. Jadi aku punya nenek dari sebelah almarhum papaku. Nenek aku ini di tahun 2002 itu terserang stroke. Jadi dia terkena stroke karena umur dia juga yang udah renta. Jadi stroke-nya itu bukan kayak pingsan, stroke atau jatuh dari kamar mandi, stroke. Jadi dia tuh terkena stroke tuh jadi nenek aku tuh terserang stroke tuh karena kesehatannya tuh yang semakin hari semakin menurun. Jadi memang nenekku tuh punya riwayat darah tinggi. Karena umurnya juga sudah tua, udah hampir 70. Jadi dia tuh kesehatannya tuh semakin turun gitu loh. Jadi yang gak bisa melangkah, lemah kaki dan sebagainya, sampailah dia terkena stroke. Nah, waktu dia terkena stroke, dia itu tidak mau tidur di dalam kamarnya. Jadi dia memilih untuk tidur di ruang tengah. Nah, saya mau ceritakan dulu. Sebelumnya kita membayangkan, jadi teman-teman pendengar bisa membayangkan rumah nenek aku. Jadi rumah nenek aku itu tinggi ya, tinggi dan panjang dengan tiang-tiangnya yang kayu belian. Papannya juga papan zaman dulu, lantai, dinding, papan sampai dek ya atau plafon rumah nenekku tuh tikar anyaman. Nah, masih seperti itulah gambaran rumah nenek aku. Jadi masuk ruang tamu ada pintu, ruang tengah ada pintu lagi, baru dapur. Nah, waktu nenek aku tuh sakit terkena stroke, beliau itu mau tidurnya di ruang tengah tersebut. Berundinglah semua anak-anaknya. Setuju nih ya, anak-anak setuju mamanya tidur di ruang tengah tersebut. Tapi dengan catatan anak dan cucunya setiap malam harus ada yang menemanin, walaupun itu giliran. Nah, singkat cerita, malam itu giliran aku menemani nenekku tidur di ruang tersebut. Jadi aku siap-siap dari rumah itu mempersiapkan, aku bawa selimut, bantal aku dan sebagainya. Karena rumah aku sama nenekku tuh dekat. Jadi rumah aku tuh berdepanan dengan rumah nenekku. Nah, karena dulu waktu masih sekolah kan tidurnya awal ya, mungkin jam 8 tuh udah tidur. Apalagi aku tuh bukan tinggal di tempat yang rame gitu, jadi kayak masih kota yang kecil lah. Tengah malam, aku lupa jamnya ya, karena aku gak sempat nengok jam. Jadi tuh tengah malam itu aku tuh mendengar suara kayak orang berlari di ruang tengah itu. Kayak orang berlari gitu 2 kali, jadi kayak dari belakang, dari dapur ke depan, habis itu dari depan ke dapur, tapi tuh dengan kencang berlari karena lantai nenekku tuh kan lantai papan, jadi bunyi sekali gitu. Cuman aku ndak hirau, mungkin aku pikir adikku, sepupuku yang tengah malam tuh nggak bisa tidur main gitu. Soalnya di ruang tengah itu terdapat juga kamar-kamar. Aku pikir itu sepupuku ya yang masih berusia 6-7 tahun itu bermain. Jadi suara-suara larian itu tuh ndak aku hiraukan karena mata juga ngantuk kan. Memang sih ada rasa takut. Aku pikir sepupu-sepupuku yang masih umur 6-7 tahun tuh bermain. Jadi ndak aku pedulikan, aku ambil bantal guling, aku tutup telingaku pakai bantal sambil aku miringkan badan mengarah ke dinding. Tidak lama kemudian, selang berapa 1 jaman gitulah ya, aku mendengar lagi suara langkah kaki. Jadi suara langkah kaki kayak kan namanya gak lantai papan ya, pasti kedengaran gitu. Nah, langkah kakinya itu aku pikir omku yang mau ke toilet belakang. Tapi kok makin kesini makin dekat dengan telinga aku. Kayaknya langkah itu menuju ke depan. Nah, aku telentangkan badan kan, karena penasaran kok dari tadi itu ada kayak suara langkah gitu loh. Setelah aku telentangkan badan aku tuh membuka mata tuh sedikit aja gitu, kayak sipit aja mataku, karena memang berat banget nak buka mata gitu kan. Mau buka mata tuh berat banget, jadi sedikit lah aku buka mata, seperti sipitkan mata gitu. Dan betapa terkejutnya aku melihat nenekku yang sedang berdiri di
pintu antara ruang tengah dan ruang tamu. Berdiri nenekku itu, berdiri beliau dengan kostum, dengan baju yang sama yang dia pakai pada malam itu. Ya, karena nenekku itu hobinya, sukanya pakai kain panjang dengan baju kebaya yang masih baju kebaya yang zaman dulu itu. Nah, masih kayak gitulah setelan nenekku. Nah, jadi aku melihat dengan jelas sekali nenekku tuh berdiri dengan rambutnya yang panjang keriting ya. Rambut nenekku tuh panjang keriting. Itu tuh berdiri persis di depan pintu antara ruang tamu dan ruang tengah. Itu aku shock sampai aku kucek-kucek mata. Aku bangun, aku ngeliat tidak ada. Aku melihat malah nenekku tuh lagi nyenyak tidur di sebelah aku. Saking takutnya aku bangun, aku ngelihat nenekku tuh masih ada, masih terbaring dengan tidur yang pulas ya. Nyenyak sekali malam itu nenekku tidur. Sampai aku menaruh jariku tuh di hidungnya. Maksudnya aku meriksa nenekku tuh sudah, maaf ya, sudah meninggoy atau masih hidup. Rupanya nenekku tuh masih hidup, masih ada nafasnya. Aku periksa dan nadinya tuh masih berdenyut. Terus siapa yang aku pandang tadi? Siapa yang berdiri di antara pintu sama ruang tengah? Jadi malam itu bukan aku sendiri sih yang ngawankan nenekku tidur, tapi ada satu keponakan nenekku, bibiku. Jadi dia juga ngawankan nenekku tidur. Jadi kami berdua. Dan aku lihat bibiku itu tidurnya nyenyak sekali, tidak ada mendengar apapun ya. Jadi dengan rasa takut aku pindahlah ke kamar tanteku. Nah, sampai omku tuh terbangun. Omku berkata, "Kok kamu tidur di sini?" gitu. "Kok kamu pindah?" Terus aku bilang dengan berbohong sedikit lah, aku kedinginan om, aku bilang gitu. Terus ya udah om aja tidur di luar. Adik omku tidur di luar. Nah, keesokan harinya kan aku bangun. Nenekku pun udah mandi, udah rapi lah nenekku, udah dimandiin sama bibiku sama mamaku kan. Tapi kok aku mandang nenekku tuh ada perasaan takut. Nah, aku pulang waktu itu pas hari Minggu ya, jadi nggak sekolah. Habis itu pun mamaku pulang juga dari rumah nenekku. Aku ngomong sama mamaku, "Mah, aku nggak mau lagi tidur ngawankan nenek." "Kenapa?" kata mamaku bilang. "Nggak, Mah, dingin," aku bilang. "Aku tuh nggak sanggup dinginnya," aku bilang. "Kan ada selimut dan sebagainya lah," kata mamaku. "Pokoknya aku nggak mau tidur ngawankan nenek." "Udah," kata mamaku bilang, "biar mama aja." Jadi selama kejadian itu aku tuh nggak pernah ketemu nenekku karena aku takut. Aku ini orang yang penakut, jadi aku takut. 3 hari setelah kejadian itu nenekku pun meninggal ya. Nenekku pun meninggal. Seingat aku meninggal itu pagi. Jadi makamkan, malamnya baru aku bercerita apa yang waktu itu terjadi. Mungkin itu pertanda nenekku tuh emang mau pergi. Makanya dia itu pada malam itu menghadap ke pintu. Jadi dia menghadap keluar pintu. Jadi pintu ruang tamu sama pintu ruang tengah itu kan berhadapan. Nah, pada saat aku tidur itu pintu tuh ditutup karena hawa dinginnya kan. Nah, pada kejadian yang aku lihat, nenekku yang berdiri di depan pintu itu tuh terbuka dengan lebar. Dari situlah sampai sekarang aku nggak tahu apa artinya, apakah itu panggilan karena pertanda nenekku tuh emang udah mau pergi. Dan yang tahu cerita ini cuman aku dan mamaku.